Ayo para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Para santri dan murid masih sangat banyak yang harus diluruskan oleh guru dan masih banyak yang harus diajarkan dan diterangkan khususnya kepada murid dan santri juga para pemirsa. Maka pada hari ini guru membuat video dengan judul Doa Nabi Adam Jangan Dibaca. Sesuai dengan bulan-bulan kemarin dan video-video kemarin, guru sudah banyak membuka, menerangkan apa yang dimaksud Adam dan Nabi Adam. Semua sudah terjawab dengan tepat dan benar dan valid. Masih ada terangkai dengan kitab-kitab yang lain. Maka video ini diberi judul seperti itu. Doa Nabi Adam Jangan Dibaca. Para santri dipahami ya, karena agama itu sudah yaitu kurang lebih 1400 tahun, sehingga pemahaman ajaran tulisan kitab itu jutaan eksemplar. Sesuatu hal ditafsiri, ditafsirkan, yang tafsir ditafsiri, yang tafsir ditafsiri, semua beredar. Tidak akan pernah ada tahu apa yang dimaksud dari apa sejarah Islam dan apa yang dimaksud kehidupan dan diceritakan oleh orang-orang terdahulu dengan kitabnya. Kitabnya tidak ada yang pernah tahu apa maksudnya. Itu problem yang sangat besar bagi peradaban manusia, khususnya manusia kita yang selalu menggali nilai-nilai kebenaran. Semoga dengan banyaknya video guru mampu memberikan sesuatu hal yang baru bagi para pemirsa, juga murid dan santri, dan juga kelak umat-umat yang akan datang. Sehingga di alam dunia ini kalian tidak terjerumus dengan kitab-kitab tulisan orang-orang terdahulu, sehingga kehidupanmu rugi dan rugi dan rugi tidak ada gunanya. Sesuai dengan video ini para pemirsa, judulnya apa? Doa Nabi Adam Jangan Dibaca. Para pemirsa, barangkali Anda yang suka ngaji atau pernah belajar, tapi guru memastikan sangat banyak pun juga tidak tahu. Apakah ada guru doa kok doa Nabi Adam? Doa selamat ada, doa kunut ada, doa minta rezeki ada, doa minta ilmu ada, doa minta istri baru ada, doa minta kuat untuk berhubungan ada, doa minta untuk dilancarkan rezekinya ada, doa minta diselamatkan lewat Shirathul Mustaqim ada, doa waktu naik kambing di atas Shirathul Mustaqim ada. Lah ini kok lucu guru, ada doa Nabi Adam. Para pemirsa, para murid dan santri, kira-kira apa yang terbenak, yang tersirat, yang Anda gambarkan barangkali yang sudah pernah belajar kitab di pondok-pondok. Tatkala dari judul video ini atau guru menyampaikan doa Nabi Adam, kira-kira apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa langit, bahasa Mandarin, atau bahasa purba, doanya orang-orang terdahulu. Para pemirsa diajarkan semoga tidak keliru ya. Maka guru berpesan menyampaikan khususnya para murid santri juga pemirsa. Namun untuk yang di luaran sana biarin, kalau orang-orang ingin menjerumuskan dirinya, dia ingin menyesatkan dirinya dengan guru-gurunya yang tersesat dan pemimpinnya yang sudah tersesat. Semoga kalian para pemirsa mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan benar tentang apa yang disebut Quran dan apa yang disebut dengan ilmu Islam. Coba para murid dan santri diajarkan. Sebagai ilustrasi, sebelum diberi gambaran yang jelas, manusia terobsesi, diberilah ilustrasi bayangan ada manusia pertama
turun ke dunia, namanya Adam dan Siti Hawa. Dari di situ menurunkan atau mencetak atau memproduksi generasi, jadilah jutaan manusia, katanya seperti itu. Apakah benar? Semua sudah diterangkan guru dari videonya dengan hal yang sangat tepat. Coba tatkala begini para pemirsa, ada dalam satu kitab yang kita percaya, kitab yang kita yakini, tulisan orang-orang terdahulu ditulislah dalam lempiran, kita nyebut sekarang mungkin kitab Al-Quran. Di situ ada suatu kalimat doa. Nah, ini yang harus dipahami para murid dan santri sebelum masuk ya. Ada kalimat itu doa dari cerita. Ya coba ya. Manusia membuat cerita, menceritakan manusia berdoa. Doanya ditulis dalam cerita itu. Nah, cerita itu ditulis dalam kitab, namanya kitab yang kita ikuti, kitab Al-Quran. Yang ditulis seperti itu, apakah itu suara Tuhan? Satu contoh para murid dan santri, doa Nabi Adam. Apa sih guru doa Nabi Adam itu? Doa Nabi Adam itu sudah ditulis dan dituliskan, sudah banyak manusia mengucapkan, tapi kadang pun tidak mengerti. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ini kan sering para murid dan santri juga para pemirsa mendengar. Bahkan Anda kadang mengucapkan atau membunyikan kalimat itu. Kira-kira asal muasalnya itu dari mana kalimat itu? Nah, ini pun juga 80-90% umat beragama pun tidak mengerti. Yang membaca pun kadang tidak mengerti. Dan faktanya pun tidak mengerti itu apa. Kembali lagi karena kebodohan sudah 1400 tahun. Coba para pemirsa diedukasi cara berpikir. Di dalam suatu kitab ya ada suatu kalimat. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal khosirin. Itu ditulis dalam kitab. Tapi suatu kalimat itu diterangkan dari kitab itu sendiri bahwa diceritakan ada sosok manusia turun ke dunia. Dia mengucapkan suatu kalimat Rabbana itu tadi. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Bila digambarkan para pemirsa, kalimat itu tercetus dari manusia yang sudah turun di dunia. Diilustrasikan manusia pertama. Pertanyaannya, artinya kalimat Rabbana dzolamna anfusana, kalimat itu dibawa malaikat Jibril atau kalimat itu dari Allah disampaikan Nabi Adam baru dibunyikan? Belajar berpikir, belajar cerdas. Diceritakan ada orang membuat cerita, ditulis dari kitab. Ada orang turun ke dunia, ada orang setelah makan buah kuldi diturunkan di dunia. Setelah turun di dunia dia mengucapkan, dia berdoa Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana, dibukukan. Sekarang manusia disuruh percaya atau manusia mempercayai bahwa apa-apa yang ada di kitab itu katanya Jibril yang membawa. Katanya dari Tuhan. Bila merujuk kepada konsep pendidikan, itu loh orang cerita, membuat cerita. Dan kalimat yang diucapkan itu, orang itu membuat kalimat itu sendiri. Apakah ada hubungan dengan malaikat Jibril, sang pembawa wahyu? Tidak ada. Apakah hubungan dengan yang disebut Tuhan, yang memberi petunjuk? Tidak ada. Karena itu adalah sebuah doa. Lantas kalau doa itu ditulis di dalam Al-Quran, manusia disuruh mempercayai, bahkan manusia mempercayai bahwa itu semua dari Tuhan di bawah Jibril. Artinya sudah nyimpang. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi, guru sudah
menyatakan dan menyampaikan bahwa kalian adalah tertipu dan terpelosok. Miliaran manusia peradaban menjadi rusak. Semoga ini lebih valid, lebih jelas, khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Jangan sampai keliru, jangan sampai tersesat, jangan sampai terjerumus dari kitab-kitab buatan orang terdahulu. Meskipun di luaran sana ratusan juta manusia terpelosok, silakan, itu hak mereka. Tapi bagi kalian yang mengikuti apa yang aku ajarkan, semoga kalian tercerahkan sehingga kehidupanmu tidak mendapatkan ajaran atau kitab-kitab yang sesat itu. Para murid dan santri coba dibahas oleh guru dari video ini. Para pemirsa coba diajari cerdas ya. Untuk memahami video ini juga dipahami dari video guru yang lain. Jalan menuju surga. Video dengan judul Wal Awalu. Adam dan buah kuldinya. Ya. Karena ini semua terangkai. Satu contoh para murid dan santri. Ini diibaratkan ada surga. Tempat yang indah. Ada Adam dan Hawa di surga. Karena melanggar perintah dari tulisan yang diceritakan orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu membuatlah cerita seperti itu. Sehingga manusia yang di surga ini digambarkan, diberi nama Nabi Adam turun ke dunia. Turun ke dunia diterangkan bahasanya diusir gara-gara diganggu setan, iblis dan macam dan tetek lan bengek katanya. Tatkala turun di dunia, apa yang terjadi para pemirsa? Nah, inilah di dalam kitab kita diajarkan, diterangkan oleh guru-guru kita dulu di tempat pendidikan agama kita. Tatkala pertama Adam turun ke dunia, ditulis diceritakan katanya Nabi Adam itu menyesali dari perbuatannya sehingga Nabi Adam itu mengucapkan suatu kalimat atau berdoa. Lah doa-doa kalimat itu ditulis dalam kitab yang berbunyi tadi, Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, di sini apa artinya para murid? Rabbana dzolamna anfusana. Bila diterangkan dengan bahasa Indonesia yang sangat mudah. Rabbana dzolamna, ya Allah. Wahai Tuhanku, Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, Rabbana dzolamna. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku. Fa'ilam taghfir lana, tolonglah, ampunilah aku, ampunilah kami. Dan berilah aku petunjukmu, berilah aku rahmatmu, berilah aku hidayahmu. Bila engkau tidak memberi rahmat dan hidayahmu, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang khosirin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang rugi. Itulah yang disebut arti doa. Yang disebut doanya Nabi Adam tatkala cerita itu dari surga turun ke bumi. Nah, dari cerita ini coba setelah adanya Nabi Adam turun diceritakan banyak kitab di dunia, ada menjadi keturunan Musa, keturunan Ibrahim, keturunan Daud, Zabur, Taurat. Namun guru mengambil dua kesimpulan saja. Di dunia terutama yang di Indonesia guru hanya mengambil dua sampel. Yang satu dari keturunan Adam menjadi Muhammad membawa ajaran Islam. Dan yang satu membawa ajaran Nasrani atau Kristen dari keturunan Isa Al-Masih. Kedua-duanya merujuk kepada satu rangkaian yang disebut Adam ini. Apa para pemirsa yang harus kalian pahami? Doa Nabi Adam apa tadi? Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir. Ya Allah, saya orang dolim. Nah, coba. Apa yang terjadi para murid dan santri? Adam turun ke bumi mengucapkan, ya Allah, saya mendolimi diri saya. Saya orang dolim. Kalau tidak panjenengan, tidak Anda ampuni, tidak kau beri rahmat, aku jadi orang yang rugi.
Lah dari Nabi Adam itu turun generasi, guru mengambil 2 sampel 2 agama, yang satu jadi Islam, yang satu jadi Kristen. Apa yang Anda harus pikirkan para pemirsa? Ketika Nabi Adam mengucapkan memohon ampun kepada Allah, kira-kira diampuni atau tidak? Nah, ketemu. Nabi Adam berdoa minta ampunan kepada Allah. Karena dia orang dolim, dia mendolimi dirinya sendiri. Kalau Allah tidak mengampuni dan tidak memberi hidayah dan petunjuk, Adam menjadi manusia yang rugi. Untuk diketahui para pemirsa dari cerita yang dibuat orang-orang terdahulu, bahwa Allah dan Tuhan mengampuni manusianya itu setelah mati di alam baka sana. Artinya setelah adanya Nabi Adam dan Siti Hawa menghasilkan keturunan beberapa manusia menjadikan 2 agama. Selama di dunia keturunan Adam jadi agama Nasrani atau Kristen dan menjadi agama Islam, seluruhnya itu kegolong orang dolim karena keturunan dari Adam. Mengapa kok bisa begitu? Karena Adam ini orang dolim, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Allah. Sedangkan Allah mengampuni dosa umatnya itu kalau sudah mati. Lantas bagaimana guru? Maka guru menyampaikan banyak hal yang harus masih disampaikan guru kepada umat, agar kalian tidak terjebak dari kalimat-kalimat yang menjerumuskan kehidupanmu. Coba para murid dan santri, kalau sudah dibahas seperti ini bagaimana? Artinya dari Nasrani itu ya keturunan Adam. Adam ini orang dolim karena Adam mengakui Rabbana dolamna. Ya Allah, aku mendolimi diriku. Nah, ampuni saya. Ini kalau tidak diampuni Tuhan, tidak diampuni Allah. Ini keturunannya jadi orang dolim semua. Dan aku menjadi orang yang khosirin, orang yang rugi. Nah, ini menjadi 2 keturunan yang paling pokok. 1 Nasrani, 2 Islam. Maka semua rugi tertipu dari cerita kitab agama itu. Hayalan dan ilusi-ilusi yang merugikan itu. Lantas bagaimana guru? Ya kalian harus membahas yang salah ini saya atau kitabmu yang bohong. Lantas gimana guru? Ya sudah, semua harus diluruskan karena ini sudah waktunya untuk diluruskan. Bagi yang mau diluruskan silakan mengikuti yang lurus. Bila ingin Anda terjerumus silakan jerumuskan dirimu dengan guru-guru Anda. Bila ditarik keturunan Adam dan Adam tidak diampuni oleh Allah, artinya para ambiya, para wali, para rasul, orang-orang yang tidak mendapat hidayah, semua adalah orang-orang zalim. Lantas itu jadi gurumu, jadi panutamu, jadi pemimpin negara, maka merusak negaramu, hidupmu susah. Maka kedua agama, terutama di Indonesia sampai di dunia, kedua agama itu kalian saling bertikai. Karena Anda sudah dinas dari Quran bahwa Anda golongan keturunan dari orang zalim yang diturunkan dari surga ke bumi. Lantas gimana guru? Guru kan sudah nyiapkan agama perdana itu kemarin. Agamanya kan mudah. Tinggal kalian ikut agama yang pulsanya sudah habis atau ikut agama perdana. Mudah, gampang. Tuhannya banyak, tidak terbilang. Kata anak-anak Tuhannya maha blobo. Lantas gimana guru? Coba para murid, para santri. Kalian semua kan juga pernah belajar ngaji, belajar kitab. Coba di dalam kitab kita ini ada kalimat Rabbana dzolamna anfusana. Itu doanya Nabi Adam setelah diturunkan dari surga ke bumi. Itu Nabi Adam. Katanya nenek moyangnya orang Islam dan Kristen. Dosanya besar dari surga diturunkan dunia. Minta ampun kepada Allah. Artinya tidak pernah diampuni selagi manusia itu masih di dunia. Karena cerita kitab manusia diampuni itu kalau sudah meninggal.
Artinya dua jalur agama, Islam dan Nasrani, pemimpinnya dan umatnya. Turunan dari siapa? Nah, ketemu turunan dari orang zalim. Dan di situ menjadi manusia yang selalu dalam kerugian, rugi dalam tipuan, ilusi, berkhayal tentang Tuhan-Tuhan yang menjanjikan sesuatu. Di situ ada kata khosirin adalah orang-orang yang rugi. Lantas bagaimana guru tentang memahami kata rugi kalau sudah terjadi seperti cerita di video ini? Satu contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia agar tidak rugi, manusia selalu banyak mencari solusi. Satu contoh, di dalam kehidupan yang nyata di alam dunia, manusia ingin mendapat petunjuk atau mendapat solusi dari permasalahan, atau mencari solusi, ingin mendapatkan kemajuan. Kalau kalian kena musibah, kena penyakit, mencari solusi, mencari obat. Kalau Anda datang kepada ahli agama Islam, Anda sudah dipastikan dari Quran bahwa yang memberi solusi Anda adalah keturunan dari orang-orang yang zalim. Artinya Anda rugi, kehabisan uang, hasilnya tidak ada. Sama. Kalau manusia, umat mau mencari petunjuk tentang kehidupan, mencari petunjuk di gereja kepada pendeta, karena di Quran sudah dinaskan bahwa Nabi Adam golongan dia mengakui dirinya orang zalim. Lantas kedua umat ini bila mencari solusi, mencari petunjuk untuk kehidupannya, untuk karirnya, untuk ekonominya, untuk kesehatannya, kedua-duanya ini semua dalam kerugian. Karena pemimpin-pemimpin agama kegolong orang-orang yang rugi karena keturunan dari Adam dan keturunan dari orang zalim. Solusi yang terbaik bagaimana? Artinya Anda kalau kena masalah, kena musibah, cari solusi. Jangan cari dua jalur, baik dari Kristen atau dari Islam. Cari ke paranormal. Nah, ketemu kan? Karena paranormal itu tidak percaya Quran, tidak percaya Injil. Dia pasti punya solusi. Lah kalau tidak ada ke paranormal, ya cari ke dukun lentrik, ke kartu tarot. Karena dia tidak percaya kitab. Di situ malah ada petunjuk yang tepat. Karena dari ahli tarot, ahli kartu lentrik, ahli paranormal, dan dukun kejawen, itu tidak percaya kitab itu. Karena mereka ini bukan golongan orang-orang yang rugi. Nah, senang kamu yang jadi dukun kalau gini. Senang kamu yang jadi tukang listrik. Senang. Nah yang jadi korban berapa guru? Nah itu kan miliaran. Percaya dan tidak percaya buktikan. Kalau Anda kena masalah, Anda kena apapun, datanglah ke orang-orang itu, Anda rugi. Ya rugi, kenapa? Karena sudah dinas dalam Quran. Karena mereka mengakui keturunan Adam. Dan Adam sendiri mengakui dirinya adalah orang zalim. Lantas untuk karir yang baik ke depan bagaimana guru? Karir yang baik, satu, belajar tarot, kartu tarot, belajar kartu lentrik, belajar dukun. Anda jadi penyelamat dunia, penyelamat manusia. Karena Anda tidak kegolong dari orang yang zalim. Masa begitu? Nah itulah para murid dan santri dengan kalimat apa yang disebut guru menyampaikan. Jangan sekali-sekali dibaca kalimat Rabbana dzolamna anfusana itu. Kenapa? Coba para murid dan santri diberi kesadaran. Ada manusia ini karena kalian semua ini karena kembali lagi guru menyadari kebodohan kalian semua itu tidak mengerti. Itu bahasa apa coba? Kita kadang manusia kita setelah sholat kita tidak ngerti. Kita berdoa mengucapkan kalimat itu tiru. Copy paste. Habis sholat bilang, Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Dirimu, kehidupanmu, kau dolimkan sendiri di hadapan Tuhanmu. Gila itu namanya. Jadi manusia itu yang bangga. Alhamdulillah ya Allah. Aku telah kau jadikan makhluk. Alhamdulillah ya Allah. Aku kau beri kekuatan. Jangan kalimat-kalimat seperti itu. Ya Allah, saya jadi orang zalim. Ampunilah dosa saya. Itu loh kalimat apa? Motivasi apa? Para murid, para santri bagaimana?
Lah yang jadi repot para murid dan santri, masyarakat umat tidak paham. Punya hajat, punya tujuan. Mendatangkan sosok pendakwa. Yang pendakwanya bodoh sekalian, tidak ngerti sejarah, tidak ngerti kalimat. Diundang jauh-jauh, minta saku. Datang di tempat yang berhajat. Di situ didoakan yang punya hajat. Robbana dolamna anfusana. Apa kata Tuhan? Apa artinya? Ya Allah, saya diundang dari si tuan rumah ini. Orang tuan rumah ini punya hajat. Ya Allah, Robbana dolamna. Saya dan tuan rumah ini sesungguhnya orang-orang yang dolim. Ya Allah, gila. Lantas gimana guru? Maka guru sudah menyampaikan bahwa bangsamu adalah bangsa yang mati. Otaknya rusak seluruh dunia, seluruh Indonesia. Karena belum lahir kalian sudah rusak. Tidak pernah berpikir. Lantas gimana guru? Semoga dengan pelurusan seperti ini terbuka cara berpikir Anda. Ya coba nalar enggak kalian? Ya Allah, saya orang zalim. Gimana? Terus kita kadang anak-anak, kalian datang ke makam orang tua Anda dikubur sudah meninggal, Anda baca kalimat itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Ya Allah, orang tua saya orang zalim. Coba gila. Kirim datang ke orang tua yang meninggal. Orang tuanya dikatain zalim-zalim karena kalimat itu jiplak dari yang ada di Quran. Kalian tidak ngerti itu sejarahnya bagaimana. Itulah para murid dan santri. Lantas bagaimana guru? Maka guru berpesan khususnya pada murid dan santri. Barangkali masih sering menggunakan kalimat-kalimat Quran. Satu, jangan dipakai kalimat itu. Guru sering memberi contoh. Pakai doa selamat. Kan ada di situ. Allahumma dini fiman hadait, juga doa kunut itu. Guru hanya selalu memakai doa itu. Hanya sebagai simbolis bahwa kita adalah tetap sebagai umat yang berilmu Islam. Tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang dasar. Yang salah kita tinggal. Ada kan doa selamat, doa sapu jagat, doa kunut. Itu sangat bagus untuk hajatan yang bukan kematian ya. Itu hajat nilai-nilai kebaikan, hajat syukur. Agar mendapat keberkahan, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan faktor ekonominya. Itu doa kunut sangat bagus. Doa selamat itu kan ada. Para murid dan santri itulah sekarang bagi para pemirsa kalau sudah mengerti bahwa Robbana dzalamna itu artinya seperti itu bagaimana? Iya guru gimana? Nah sekarang bagaimana kalau kita Anda semua tidak paham dan dalam satu kumpulan atau ibadah. Satu contoh dalam ibadah sholat Jumat. Karena kalimat ini sering dibaca orang-orang yang setelah memimpin sholat Jumat. Lantas gimana itu guru dampaknya? Ya karena yang memimpin tidak ngerti. Jamaahnya itu didolim-dolimkan. Coba gila. Solusi yang terbaik bagaimana? Sebagai simbolis manusia kalau kita berdoa itu kan begini para tangan tengadah ini. Satu contoh kita datang di tempat orang-orang yang berhajat atau ibadah dalam jamaah umum. Kamu harus pandai para pemirsa. Yang dibaca si pendoanya, yang dibaca si pendongaknya ya, pendongak. Ngerti pendongak? Pendongaknya itu yang dibaca apa? Kalau ada kalimat Robbana dzalamna, tangan Anda segera dikepalkan gini. Biar tidak terisi, maksudnya begitu. Maka mulai besok seluruh pemirsa, para netizen, kalau ada orang berdoa di hadapan Anda, mendoakan di sekitar Anda, tatkala Anda begini waktu doa bagus, satu contoh, Robbi zidni ilma, tangan Anda masih tengadah, warzuqni fahma, terus pas Anda mulai dengar Robbana dzalamna, langsung kepalkan gini, udah. Nah itulah solusi terbaik guru menyampaikan khususnya para murid dan santri. Semoga pengkajian yang sangat simpel ini mampu mencerahkan kecerdasan sebagai bangsa manusia. Sehingga kalian tidak terjerumus dari dogma-dogma orang-orang masa lampau. Penipuan, pembodohan, penyesatan yang sudah 1400 tahun.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.